Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi wa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa abduka wa bika mustaqam. A'udzu bika min syarri ma khalaqtu wa a'udzu bika min syarri ma Faghfir maghfiratan wa rahmatan wa rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min ilmin wa rahmatan min islam. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama moga panjenengan sami tansah mengucapkan puji syukur mengenal Gusti Allah ingkang saestunipun setiap saat dan dimanapun kita berada, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya yang beriman. Oleh karena itu, keimanan itu menjamin Allah bersama kita dan Allah melindungi kita, serta amal kita bisa diterima atau tidak itu juga bergantung dari keimanan kita. Mungkin dalam menikah Allah tansah paring kesenangan untuk kami berangkat saking dalam dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, senantiasa dicatat ta'ala sebagai amal yang diridhainya. Amin. Bapak Ibu, kados ingkang melapuraken kepengker malam hari ini kita akan mulai mengkaji bab akhlak. Karena apa? Ternyata akhlak itu bagian terpenting dalam agama tauhid. Bagian terpenting. Moga kajian ini kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kita. Al-Islam adalah agamaku. Maaf ini sering digunakan untuk memberikan kajian di Jamaah Muhammadiyah. Makanya tulisannya saya pakai terus, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Jadi Muhammadiyah bukan partai politik, ya. Bukan ormas yang menuju kepada sesuatu yang negatif, tapi gerakan dakwah. Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Oleh karena itu seluruh aset sumber daya yang ada di Muhammadiyah itu seluruhnya digunakan untuk dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena apa? Kita menyadari umat Rasulullah ini menjadi umat yang terpilih itu karena mendapatkan beban dakwah. Kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini umat Rasulullah Muhammad SAW adalah umat terpilih karena apa? Membawa misi mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini yang perlu kita sikapi kapanpun dan dimanapun. Hingga di Ustadz dakwah itu tidak harus dilakukan oleh para ustadz dan kiai. Tidak. Yang namanya dakwah itu tidak harus pidato, ceramah, kados kula wonten ngajen panjenengan. Tidak. Panjenengan melakukan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya, terus kemudian dilihat teman, tetangga, putra, atau cucu atau siapapun. Terus kemudian panjenengan itu ditanya, panjenengan putus sekolahan kok ngucapin donga niku napa? Lah panjenengan kamu nek tuntunan wong Islam niku nek putus sekolahan kan pindah ngucapin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Napa niku artinya? Jadi kita keluar itu nek tuntunan agami mengikuti kanjeng Nabi, pasrah dumateng Gusti Allah. Gusti Allah mengikuti kita dan Allah nanti akan menjaga kita termasuk menjaga rumah kita. Kalau ngajari ngoten niku tiang sepuh, tiang ada mereka
Bumi Ayu sekira jam 7-8 itu biasanya penerimaan narkoba betul. Pop sepeda panjang dituntun ini betul dagangan dua. Sing umum biasanya KS saat jak ngobrol lebih sebagai prosedur. Terus telepon tugi foto basi kali pertanyaan napa mbah tulane apa nama jenenge apa alhamdulillah napa berkah bang maju kabeh. Jadi berdoa itu karena pasrah pada Allah Ta'ala, kan tawakal pada Allah, berserah diri pada Allah Ta'ala setelah kita berusaha ternyata membawa kebaikan atau persoalan apa ini ya saya berasa juga ya Pak kalau takon ini apa itu diantara kalau kita ditiru itu sudah bagian dari dakwah itu sekalian. Jadi mengajak pada lain yang lain melakukan kebaikan, memerintah agama dan mencari larangan. Nah, apa yang sekarang dimaksud akhlak? Nah, monggo. Etimologi makna akhlak. Secara kebahasaan, asal usulnya akhlak itu nopo. Begini apa? Orang rasa dikandani siapa nih? Secara etimologi akhlak adalah bentuk jamak dari huluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Itu diartosakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Tapi tidak sama antara akhlak dengan budi pekerti dengan tabiat itu tidak sama. Nanti ada biasanya. Seakar kata dengan kata khalik sang pencipta dan makhluk yang diciptakan. Khalq penciptaan. Hal ini mengisyaratkan keterpaduan kehendak sang Maha Pencipta Allah Ta'ala terhadap tabiat manusia sebagai makhluknya. Terus yang dimaksudkan akhlak itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala sebagai sang khalik. Jadi ada kaitannya dengan al-khalik akhlak. Tidak pas kalau ada budi pekerti. Kalau budi pekerti nanti ada status diri terjemahnya. Sumber akhlak adalah standar Quran dan Sunnah ilahiyah. Terus sumber akhlak itu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan etika bersumber dari pertimbangan akal pikiran yang disepakati. Ada etika. Terus kemudian ada moral. Moral standarnya adalah adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau budi pekerti. Jadi budi pekerti kelakuan baik itu standarnya yang diakui kebaikannya di dalam masyarakat. Etika itu kesepakatan nilai kebaikan dari suatu kelompok orang. Ada etika dokter misalnya. Apa salah satunya etika dokter? Dokter tidak boleh mengatakan kepada pasien bahwasanya ini penyakitnya penyakit yang berat. Tidak boleh. Etika wartawan sebelum menuliskan dalam surat kabar itu harus ada konfirmasi dulu apakah sumber berita ini benar atau enggak. Itu etika. Jadi tata cara kebaikan yang disepakati oleh kelompoknya. Ada etika dokter, ada etika wartawan, ada etika macam-macam. Etika RT misalnya ya. Bagaimana? Ojo dikit-dikit langsung budal ini lurah tidak setuju. Ya. Dulu sampaikan dulu kepada ketua RW-nya misalkan itu ya. Jadi semacam aturan yang sudah disepakati itu menjadi etika. Kalau sumber akhlak itu jelas Al-Quran dan Sunnah Nabi, makanya sifatnya ilahiyah. Dan itu sudah pasti benarnya kalau akhlak. Terus saya akan bedakan ya antara akhlak, budi pekerti dan etika. Kita lanjutkan. Kalau akhlak itu Bapak-Ibu sekalian sifatnya spontan. Spontan. Nanti kita pahami. Cakupan akhlak itu sesuai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 36.
perintahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini perintah Allah Ta'ala kepada manusia. Yang akhlak itu cakupannya kalau diperinci dalam Al-Quran semacam ini. Pertama, sembahlah kepada Allah, jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi orang beriman, manusia yang beragama tauhid, mengesahkan Allah, itu adalah berakhlak kepada Sang Maha Pencipta. Pertama, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak. Itu juga akhlak. Islam menganjurkan tentang bagaimana berbuat baik kepada orang tuanya. Tatanan akhlak dalam Al-Quran. Terus kemudian juga berbuat baik dengan karib kerabat. Karib kerabat itu dari kata dengan orang yang dekat dengan kita. Ada dekat karena nasab, hubungan darah. Dari mbah buyut, ya, kemudian mbah kita, kemudian sampai keturunan-keturunan yang ada hubungan darah. Itu kerabat karena nasab. Ada kerabat karena domisili. Tonggosa RT, tonggosa RW, di mana kita bergaul sering pada tiap-tiap harinya. Ada kerabat dalam profesi. Misalkan kita bekerja di kantor, suatu kantor. Nah, teman sekantor itu adalah kerabat kita dalam profesi. Itu juga kerabat. Terus kemudian setelah kerabat, anak-anak yatim. Ini kalau diambil kita berakhlak itu juga melihat anak-anak yatim di sekitar kita tadi. Yang dekat, ya. Tetangga dekat dan tetangga jauh juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh, ya. Dan teman sejawat. Ini malah bagian dari orang tua yang saat-saat sudah menjelang sepuh, sering kita itu rindu dengan teman-teman kita sekolah dulu. Kalau dekat kita bisa beranjang sana atau hanya sekedar telepon-teleponan. Tapi ada bahayanya kalau kita sering reuni, ya. Bahaya. Dan saya juga dilapori beberapa putra seorang tua yang reuni akhirnya 14. Jadi orang yang suka reuni, mungkin kira-kira sih usianya sekitar 40 sampai 50 ya. Nah, sering reuni hati-hati kalau imannya nggak kuat itu. Katanya CLBK, cinta lama bersemi baru. Hati-hati nih ya itu, Bu. Ini benar-benar tidak saya ceritakan. Saya sendiri tidak tahu ya. Ada seorang karyawati ini sudah nikah, kerja di Malang ini, kebetulan ikut ngaji saya. Suatu saat kata ngaji itu, lain waktu kan ditanya teleponnya Ustaz berapa ya? Dan terusnya sering ada yang telepon konsultasi. Telepon Bu. Begitu beliau telepon. Ternyata satu di antara yang telepon konsultasi itu menyampaikan bahwa orang tua saya kena CLBK. Usianya berapa ibunya? 40. Ini atas bapak-bapaknya. Ibu-ibu juga hati-hati kalau bapaknya itu usianya sekitar 40 itu. Kok reuni sekolahan, reuni dalam kuliah, hati-hati. Nek gak kuat imane. Alhamdulillah,
menjalin persahabatan itu penting, tetapi iman harus tetap dipegang. Itu ini kerabat saya dulu waktu satu kelas, satu alumni, satu alma mater, misalkan ya. Ya silakan, tapi harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dengan teman sejawat, lupa pindah dewi itu. Ibnu Sabil ini orang yang dalam perjalanan. Tapi sekarang hati-hati Bu, Ibnu Sabil ini. Karena apa? Ternyata ada orang itu yang ngaku-ngaku. Ada kemarin saya pernah didatangi. Ini sekaligus ada kemanfaatan dalam hidup sehari-hari ini. Saya pernah didatangi beberapa kali ya, orang yang mengaku warga Muhammadiyah, jamaah pengajian dan seterusnya, datang ke rumah. Ngakunya apa? Saya bawa keluarga Pak, saya mau pulang ke sana. Tadi dompet saya hilang, dicopet. Keluarga saya tinggal di sana, mohon bantuannya Pak. Ternyata itu menjadi modus. Termasuk ya, ada orang yang datang. Makanya saya kepada teman-teman takmir dan kepada teman-teman mubalik yang masuk dalam grup mubalik Muhammadiyah, saya pesan buku jadwal khotbah khatib Jumat. Jangan sekali-kali dibuang atau dimasukkan pada orang yang mencari resep. Karena apa? Di situ ada data komplit, nama, alamat, nomor telepon. Saya didatangi katanya jamaah, juga didatangi kata nama wartawan, macam-macam benar. Bukannya untuk menyambung tali silaturahim, tetapi ternyata untuk modus. Nah ini di masjid juga pernah ada yang sudah mengatakan begitu, teman sejawat. Dia dalam perjalanan menuju kemana? Jadi seolah-olah dalam hukum ini masuk Ibnu Sabil, ini perlu dibantu. Kan begitu ya. Termasuk para muhalaf juga datang. Ya, hati-hati saja ya. Semuanya kalau sudah bertamu ke tempat kita ya kita layani dengan baik ya. Jangan sampai kita bersikap kasar pada mereka. Ini yang perlu dijaga akhlak kita kepada Ibnu Sabil bagaimana? Dan kepada para hamba saya. Kalau dulu hamba saya itu adalah budak. Budak itu kalau dulu seolah-olah tidak punya hak kemerdekaan, harus mengikut tuannya. Makanya Islam, Rasulullah dilahirkan membawa risalah Islam dengan baik, budak dihilangkan, budak perbudakan dihilangkan. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, kalau orang yang tidak melakukan itu berarti ada kesombongan itu. Itu meliputi hubungan dengan Allah dan dengan makhluk tentang akhlak itu. Nah, cakupannya yang jelas macam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aina ma illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka para manusia ini diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka manusia ini mau berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Jadi kalau dulu ada
Jalan Pak Harto itu pada ada forum di TV untuk keyakinan apa kan dulu ya. Bahwa masing sesuatu kerja Jalan Pak Harto ini dengan TV ini acara khusus untuk pembinaan keyakinan. Ya, kepercayaan nih, pembinaan kepercayaan itu. Aliran kepercayaan, pembinaan aliran kepercayaan. Itu juga bukan agama. Tetapi dulu kan malah minta itu dimasukkan dalam KTP. Alhamdulillah tidak dikabulkan. Saya anggota MUI di kota itu sudah bersama Kemenak, bersama Kodim, bersama Dinas Sosial. Itu sebetulnya aliran kepercayaan itu dibina untuk kembali kepada agama masing-masing. Pernah saat itu di Blimbing sini ya, dekat sekitar apa? Di sekitar rel ya, Sabilillah ke timur. Itu dulu meninggal aliran kepercayaan. Jadi tetangganya bingung mau diapakan. Pokoknya orang yang tidak melakukan agama yang disepakati itu kalau meninggal bingung. Ini aliran kepercayaan itu kan mau didusi orang, yang mau dikafani orang dan sebagainya, bingung itu. Nasrani jelas, Hindu, Buddha jelas. Nah, tapi kalau aliran kepercayaan termasuk Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada anggota keluarga kita yang selegensi agama. Pengalaman di masyarakat bingung gitu, sampai tukaran antar keluarga itu. Ini jadi makanya dalam Islam itu kan Rasulullah itu mengajari kita banyak sekali berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa lagi? Pendek. Moga sana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lagi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wonten gandengane. Allahumma ya musarrifal qulub. Musarrifal qulub. Nek muqallibal qulub membolak-balikkan hati, nek musarrifal qulub itu yang mencondong-condongkan hati. Condong sing hati apa condong sing hati? Allah yang musarrifal qulub, sarif qalbi ala taatik, ala taatik, ya, kepada ketaatan kepadamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atika. Dua macam ya. Itu Rasulullah paling banyak doanya untuk bacaan-bacaan doanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kami mohon kepadamu, Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku pada agamamu. Ya Allah, Engkau yang mencondong-condongkan hati, condongkanlah aku dalam ketaatan kepadamu. Jadi condongnya itu kebaikan, taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini cakupannya orang yang berakhlak itu dimanapun dia berada adalah mencakup hubungan kepada Allah dan hubungan pada manusia. Kalau aliran percaya dulu, monggo percaya, yakin. Tidak ada bagaimana cara percaya itu ada. Melakukan amalannya bagaimana, tidak ada tuntunannya. Kalau Islam kan kena. Bagaimana untuk berpegang kepada tali agama Allah? Tali kepada Allah berarti kita mengikuti tuntunan agama kita. Kados pundi kula panjenengan badhe nyuwun dhumateng Gusti Allah. Lewat donga, tuntunane donga pun wonten. Carane donga ya napa? Terus kemudian sebelum donga niku carane supaya doanya kita mustajabah kados pundi
niku lakon wonten nggih. Itu tali kepada Allah. Terus kemudian kepada sesama manusia. Apik ning Gusti Allah kok Sang Maha Pencipta belum cukup. Pokoknya penting aku ibadah terus, budal masjid terus, raya salat terus, dan seterusnya. Tetapi dengan tetangga kanan kirinya tidak baik, niku nggih mboten sae. Yang bagus di sini Allah sudah menyampaikan kita harus kedua-duanya dilakukan. Tali hubungan pada Allah Ta'ala dan tali kepada sesama manusia, bahkan makhluknya kita harus jaga kebaikannya. Mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka disebut kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir, tertutup hatinya. Kafir itu bisa diartikan secara rendah, tertutup hatinya, bukan tidak punya Tuhan ya. Tertutup hatinya itu kafir yang ringan, bagi orang Islam yang tertutup hatinya diberi nasihat tidak mau ya. Mereka kafir pada Allah dan membunuh para nabi. Membunuh para nabi ini bos sekalian bukan membunuh secara fisik itu. Lek dikandani niki lho tuntunan Kanjeng Nabi. Sampeyan nek karo tanggane kudu apik. Kanjeng Nabi niku dawuh seolah-olah Nabi itu selalu dibisiki oleh malaikat Jibril supaya menjaga hubungan baik kepada para tetangganya, memuliakan tetangga. Konten hati siput menika. Itu hubungan sesama manusia berdasarkan tuntunan agama. Jadi sudah ada tuntunannya. Terus kemudian kalau kita tidak tertutup hatinya, kalau diberitahukan ya, tidak kafir tertutup hatinya dari hidayah, maka diberitahukan ini Al-Qur'annya, ini hadisnya akan mengucapkan samina wa ata'na. Kula mireng, kula lampahi, kula patuhi. Tidak mencari yang lain lagi. Niki lho, jelas niki tuntunane Quran niki panjenengan didhawuhi untuk hidup damai, bagus dengan tangga. Terus kemudian Nabi juga mengatakan ini harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Itulah akhlak kita dalam hidup bermasyarakat. Jadi membunuh Nabi itu bukan berarti membunuh secara fisik, tetapi tidak mengikuti apa yang dituntunkan, diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi. Yang demikian disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Kita lanjutkan. Jadi cakupan itu ya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya urusan agama saja, maksudnya urusan pada Allah saja, tapi hubungan kepada manusia maupun hubungan dengan Allah Ta'ala. Termasuknya ini tali agama dimanapun kita berada itu akan menjadi tidak baik kalau kita tidak pegang kedua itu. Termasuk berbuat pada sumber daya alam. Bapak Ibu, nanti surat Al-An'am itu disebutkan bahwasanya makhluk Allah yang kecil pun senantiasa bertasbih kepada Allah. Jadi seluruh makhluk itu, baik itu yang berupa hewan maupun tumbuhan. Artinya apa? Kula panjenengan sami jangan merusak ciptaan Allah itu kalau tidak ada maksud yang merepotkan kita. Wonten surah Ibrahim yang sering dibaca itu bahwa seluruh yang ada di ciptaan di bumi ini untuk kesejahteraan manusia, menjadi khalifah. Kalau khalifah itu bahasane Pak Pur itu manajer, gitu. Manajer itu memanfaatkan seluruh sumber daya itu untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Neng omah wonten tawon diuber-uber dipateni. Wonten semut dipateni kabeh. Kalau semut itu memang mengganggu kehidupan kita di rumah tangga, bolehlah dihilangkan. Raya bolehlah. Tapi kalau semut dan rayap itu berada di kebun, ya jangan terus dimusnahkan. Pasti ada manfaatnya.
Masuk orang Islam itu kan kadang-kadang kira lah benci nih. Kira sopo diuber-uber kekecilan kula lah ngoten. Kabeh Islam saleh terkampung ngoten sing darah kira. Kira diuber-uber sampai anu kecekel di pantai temenan. Masyaallah. Nah karena memang tidak ada pemberitahuan ya sing cilik ya lagi itu tidak ada yang mengatakan gitu. Kalau di dalam Islam mengenai sumber daya alam ya ada beberapa binatang yang sangat jangan dibunuh. Pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga kolomonggo. Ada 5 macam, terus apa lagi ya? Kenapa? Laba-laba kolomonggo. Kolomonggo itu kan karena punya prestasi dulu yang ikut menyelamatkan Rasulullah waktu di Gua Hira. Itu. Jadi ada kolomonggo. Laba-laba. Apa? Tarantula. Ya, itu. Yang lain apa saya lupa ya. Ada 5 binatang yang jangan sampai dibunuh. Di dalam Islam, akhlak merupakan ajaran yang pokok. Suatu saat Rasulullah itu ditanya di dalam badan Muslim, ya Rasulullah, madin ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, nopo sih agama niku? Faqol husnul khuluq, akhlak ingkang sae. Ini ada beberapa pakar Muslim bahwasanya Islam itu ibaratnya ada ajaran-ajaran 10 tumpuk. Dari 10 tumpuk ini, 10 hal ini, yang 8 itu akhlak, yang 2 itu ibadah mata. Jadi akhlak itu memegang peran pokok dalam kehidupan beragama. Tapi tidak cukup, seperti berakhlak baik ya, tidak cukup ya. Jadi kita akhlak itu termasuk ya bagian dari yang harus kita pedomani. Akhlak merupakan ajaran pokok. Bahkan nanti ada agama itu yang bisa memberatkan timbangan. Ini korotor. Budal-budal dewi ini. Nah ini mulai. Ma min sa'in asqalu fi mizan hilang dewi. Al-abdul mu'min yaumal qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan ya, bagi orang beriman kecuali akhlak yang baik. Salat itu gedung ya. Gedung ini apa? Mantep terus ya. Terus kemudian zakatnya, hajine, umroh itu. Tapi kalau akhlaknya buruk ya, itu tidak bisa menambah kebaikan dalam keberagamaannya. Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti pada akhir kecuali akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Di dalam surah Al-Kabut ayat 45, salat adalah bimbingan akhlak mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Iki opo? Terus sak kula anu dhewe niki. Sing arep pindah niku.
Iki mau malah belum ya definisi akhlak malah belum gitu. Nah, ini yang pertama. Dari sini terus ini. Iki budal dhewe ku apa? Sing kula baleni malih. Sing dimaksudke akhlak itu napa to? Menurut Imam Al-Ghazali ini, fal khuluqu ibaratun an hayatin fi nafsin rasikatun anha tasdurul af'al bi syuhlatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kalau maksudnya akhlak itu sifat ingkang wonten lebetipun jiwa manusia, kemudian menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Contoh yang paling gampang, wong wahing. Orang beriman kalau bersin didelok wong gak didelok wong niku ujar hajing alhamdulillah. Karena sudah tertanam dalam jiwa manusia. Terus kemudian kalau Islam sanesipun nek krungu alhamdulillah wong wae rasa takon, sapa ya mau? Aku kenal apa enggak? Tonggoku kok dudu. Enggak usah langsung ada orang bersin ucap alhamdulillah langsung ya alhamdulillah. Nah wong Islam juga ngaji ditungake ya genti. Waduh ditungake wong tak tungake genti. Ya dikumullahu walakum. Contoh akhlak itu. Paham ibu ya? Spontan. Haji, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ya dikumul walakum. Nah, cedek dan salam. Tadi tidak putih mas, tidak putih bu. Ini ada kisah nyata. Orang Jember besaran karo Surabaya, goro-goro ten jero sepur niku wahing niku. Loh ini nyata ditulis ini ya. Nyata. Orang Jember mau nyambangi putrane ke Jogja, orang Surabaya juga nyambung putrane di kuliah ke Jogja. Ketemu goro-goro alhamdulillah terus didoakan, ganti undangan salaman. Berarti tidak putih, kata Jogja nyambangi tadi. Ternyata masing-masing punya anak laki dan perempuan. Oke, silakan dulu. Jodoh tadi nih. Pokoknya kalau mengikuti tuntunan agama itu tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Ini memanfaatkan atau bisa dimanfaatkan untuk membawa kebaikan kalau kita melakukan tuntunan agama. Jadi sifatnya spontan mungkin. Orang yang akhlak baik misalkan pas melakukan kesandung. Ibu-ibu pas nyasana pon itu kok runtuh. Mungel apa bu? Ini copot. Orang sing muni ya macam-macam. Ini copot. Nah, kalau dia tinggal guru-guru. Kalau kita berucap yang tidak baik, maaf itu. Ditapuk diri. Ternyata ya mensakiti diri sendiri itu membuat kita menjadi ingat. Samanya anak ya. Anak itu untuk mendidik, salah satu mendidik itu dilarang itu juga disakiti bu. Oh jangan percaya kayak guru TK saat ini. Oh jangan pernah mengatakan jangan kepada anak kecil. Gimana bu ya? Di sekolah jangan pernah mengatakan jangan. Jadi orang gak karuan, jangan, jangan. Itu tidak boleh kata untuk ucapan jangan pada anak. Kita bayi menurut saya bu ya, itu juga didikannya orang-orang pandai kok. Kalau anak netek sudah mulai keluar giginya, gigit, ya jangan, kan? Jiwitan lah kan? Ternyata setelah dijiwit itu anak merasa sakit, dia nangis. Setiap kali gigit punting, dijiwit. Akhirnya apa tahu, ini tidak boleh. Demikian juga tadi kalau orang utus itu, langsung apa nih? Malah tidak karuan. Nah,
Ucapkan innalillahi otomatis gitu. Orang lain akan lihat, oh apa sih ada bahaya tuh. Kalau kesandung tiba, yang lain segera membantu untuk dihilangkan dari bahayanya. Bisa titik nih. Nomor piro itu. Lanjut nanti. Kesehatan nih, lanjut sama 2 pekan lagi akan datang. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu didialogkan di perdalam, monggo. Tapi saya muncul ini, Pak Rafi. Taruh kalau monggo. Saya pikir mangga Ustaz. Monggo ini pada penuntut betul-betul. Ya saya kira itu yang bisa sampaikan, kurang lebih yang melibatkan. Kalau kesalahan-kesalahan itu mungkin kekurangan saya. Kalau dasar saya adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Lewatan naturikan kirang prayogi, lepatan nyun pangapunten. Semoga kita akhiri bersama dengan bacaan kafir majlis. Subhanallah.